Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim, salam jumpa untuk saudaraku dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat Allah Ta'ala, amin. Video kali ini, kita masih membahas polemik nasab. Tentang siapa saja Ahlul Bait Rasulullah yang harus kita hormati. Sekaligus bongkar doktrin Habib palsu, yang berpotensi menyesatkan. Untuk menghantarkan pembahasan seru ini, ada sebuah video yang beredar di channel YouTube, semisal channel Apyas Suwarno. Sebuah ceramah agama oleh seorang yang mengaku Habib, bernama Novel Alaidrus dari klan Ba'alwi. Kemudian, jika diperhatikan dan diamati, isi ceramah pada video tersebut, tidak menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, atau hadis-hadis Rasulullah. Akan tetapi melulu membahas nasab, dengan mengagung-agungkan nasab Habib dan para habaib dari Tarim, Yaman. Pada intinya, Novel Alaidrus terus-terusan mengobral dan memaksakan, kalau nasab mereka, para Habib dan Habaib Ba'alwi tersambung ke Rasulullah. Mereka mengaku sebagai Ahlul Bait, atau termasuk keluarga Rasulullah, yang memiliki keutamaan harus dihormati dan dimuliakan di hadapan manusia lainnya. Padahal, jika mereka benar Ahlul Bait, semestinya mereka lebih tahu dan lebih mengerti bahwa, meskipun nasabnya sampai ke Rasulullah, bukan suatu jaminan kemuliaan seseorang di hadapan Allah Ta'ala. Rasulullah memang maksum, terhindar atau diampuni dari dosa, tetapi keturunannya tidak. Jaminan kemuliaan seseorang di hadapan Allah, hanyalah tergantung pada tingkat ketakwaannya. Sesuai firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13. Rasulullah pun sudah mengingatkan dalam sabdanya, "Wahai sekalian manusia, ingatlah, bahwa Rabb kalian itu satu, dan Bapa kalian juga satu. Dan ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam, non-Arab. Tidak pula orang Ajam atas orang Arab. Tidak pula orang berkulit merah atas orang berkulit hitam. Dan tidak pula orang berkulit hitam di atas orang berkulit merah. Kecuali atas dasar ketakwaan." Sahih. Hadis riwayat Ahmad, nomor 23.489. Firman Allah Ta'ala, yang artinya, dan kehidupan dunia ini, hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu, sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti? Quran, Surah Al-An'am, ayat 32. Firman Allah yang lainnya, dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Quran, Surah Al-Ankabut, ayat 64. Dari ayat-ayat dan hadis tersebut tadi, sangat jelas bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan manusia, dari bangsa manapun, dari ras apapun serta dari nasab siapapun, untuk mencari kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, dengan ketaatan dan ketakwaan. Bukan mengkultuskan atau mendewa-dewakan nasab di hadapan manusia lainnya. Apalagi nasab-nasaban, alias nasab palsu. Jadi, jika ada orang yang mengagung-agungkan nasab, dengan mengabaikan perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya, maka, itu adalah tanda-tanda orang yang tidak beriman, tidak bertakwa, tidak berilmu, bahkan berindikasi bukan Ahlul Bait. Mereka hanyalah parasit nasab pada inang Rasulullah. Saudaraku, itulah alasan yang melatar belakangi, mengapa saya harus mengupas masalah ini. Karena nasab itu hanyalah silsilah keturunan. Atau kata lain yang lebih emosional adalah, hubungan kerabat atau silsilah keluarga khususnya keluarga Nabi. Bukan untuk diklaim, dengan mengharapkan imbalan duniawi. Baiklah, tidak usah bertele-tele, langsung saja ke isi pembahasan. Let's go, and check it out. Baiklah saudaraku, untuk mengawali pembahasan ini, pertama, saya awali dengan definisi Habib menurut si Novel. Pel, kamu kan mengaku Habib. Coba dijelaskan apa dan siapa itu Habib. Lantas, timbul istilah Habib. Ya, timbul istilah Habib. Untuk siapa itu diberikan? Untuk anak cucu Nabi Muhammad SAW, atau orang-orang yang garis nasabnya bersambung kepada Rasulullah dari ayah. Ya, dari ayah. Untuk laki-laki disebut Habib, kalau perempuan disebut
Hababah atau Syarifah. Ya, Hababah atau Syarifah. Walah, gitu ya Pel, definisi Habib, menurut kamu. Ternyata definisi Habib oleh Nopel sama dengan definisi Habib menurut Pak Topik. Sama-sama amburadulnya, definisi Habib menurut Nopel, anak cucu Rasulullah, atau orang-orang yang garis nasabnya, bersambung sampai ke Rasulullah dari jalur ayah. Gini Pel, bisa cerdas dikit nggak sih kamu? Kalau definisinya Habib adalah nasab yang bersambung ke Rasulullah dari garis ayah. Lalu putra Rasulullah yang mana, yang dipanggil ayah oleh anak-anaknya? Adakah putra-putra Rasulullah yang sampai dewasa, menikah dan berketurunan, lalu dipanggil ayah? Ora ono, tidak ada, kok ngawur gitu kamu Pel. Ayah lagi, ayah oya ayah. Jelas ya saudaraku, ngaku-ngaku Habib sebagai ahlul bait, bikin definisi Habib saja, jeblok tralala. Gini aja kok orang-orang pada percaya, ampun dah. Lanjut, sekarang kita coba simak ceramah si Nopel. Kemudian kita bongkar, saya akan sampaikan fakta dan kebenarannya. Dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Pertama, si Nopel mengatakan Indonesia sebagai negara dengan anak dan cucu Rasulullah terbesar di dunia. Di awal video ini, ceramahnya Nopel masih nampak standar. Meskipun kita tahu, dia berbicara tanpa data dan fakta. Hanya asal tebak, tidak mungkin juga, si Nopel ini, melakukan sensus penduduk Indonesia, apalagi penduduk dunia. Sehingga dia berani mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan anak dan cucu Rasulullah terbesar di dunia. Orang kalau bicara tanpa data dan fakta, artinya, dia sedang ngibul. Bisa ditebak, pasti yang dimaksud oleh si Nopel, anak dan cucu Rasulullah adalah para Habib dan Habaib Ba'alwi Yaman. Kamu dan kroni-kronimu, bukan ahlul bait, bukan anak cucu Rasulullah yang asli. Tetapi yang palsu, kamu kan hanya menggiring opini, mendoktrin sesat bahwa, para Habib dan Habaib Yaman adalah sebagai ahlul bait. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin kedua, bangsa ini akan aman, akan sejahtera, akan makmur selama anak cucu Rasulullah tidak diganggu, tidak diusik, dicintai, disayangi dan dimuliakan. Nah, inilah isi doktrinnya. Pertama sombong, menganggap dirinya adalah ahlul bait Rasulullah. Harus dicintai, disayangi dan dimuliakan, tidak boleh diganggu, tidak boleh diusik. Apapun perbuatannya, baik ataupun buruk, bangsa ini wajib patuh dan tunduk kepada para Habib dan Habaib. Jika tidak, maka Rasulullah murka dan akan mendoakan keburukan kepada bangsa Indonesia. Ini adalah doktrin palsu yang menyesatkan. Jadi intinya, dia, Nopel ini, mewakili diri sendiri dan para Habib, serta Habaib sedang ngemis kasih sayang dan belas kasihan. Jangan diganggu, jangan diusik, dicintai, disayangi, disantuni, dimanja-manja, disanjung-sanjung dan dimuliakan layaknya seorang raja, meskipun melakukan kemaksiatan. Wah, makin kurang ajar nih Nopel. Saudaraku, mengagung-agungkan nasab adalah tidak ada syariatnya dalam Islam. Ini adalah doktrin palsu yang menyesatkan. Faktanya adalah, 1. Habib atau para Habaib dalam beberapa disiplin ilmu dan literatur, terbukti gugur dan bukan keturunan Rasulullah. 2. Seorang benar sebagai ahlul bait setidaknya memiliki bukti tertulis yang sah, semisal buku nasab kepada Rasulullah, atau yang lainnya. Diketahui dan diakui oleh masyarakat secara umum, bahwa benar sebagai ahlul bait. Tercatat di dalam catatan lembaga pencatat nasab Rasulullah yaitu Naqobah Internasional. Berakhlak jujur dan berperilaku terpuji seperti leluhurnya. 3. Rasulullah sendiri, orang yang rendah diri, tidak pernah mengagung-agungkan nasabnya. Hadis, dari Mutarif, ia berkata, ayahku telah berkata, aku pernah pergi menghadap Rasulullah, dalam rombongan utusan Bani Amir. Kami berkata,
engkau adalah Sayyid kami ya Rasulullah. Maka beliau, Rasulullah bersabda, As-Sayyid itu hanyalah Allah. 4. Diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah tidak dapat melakukan pembelaan terhadap putrinya. Hadis, Hai Fatimah binti Muhammad, sungguh aku takkan cukup sebagai pembelamu di hadapan Allah. 5. Rasulullah sangat keras terhadap kemaksiatan. Hadis, demi Allah, sungguh jika Fatimah putri Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6788 dan Muslim nomor 1688. 6. Rasulullah melarang menisbatkan diri kepada selain bapaknya. Barang siapa yang mengklaim penisbatan dirinya kepada selain bapaknya, padahal dia tahu bahwa dia bukan bapaknya, maka surga diharamkan baginya, muttafaq alaih. 7. Hadis Abu Dzar, tidak seorang pun yang mengaku orang lain sebagai ayahnya, padahal dia tahu kalau orang itu bukan ayahnya, melainkan telah kufur kepada Allah. Barang siapa yang mengaku-ngaku keturunan sebuah kaum, padahal dia tidak bernasab kepada mereka, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 3508 dan Muslim nomor 112. 8. Menyombongkan diri dan nasabnya adalah perbuatan iblis. 9. Nasab tidak penting, yang lebih utama adalah takwa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini. Santri gaya. Ya. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Walah, kok langsung ngegaspel. Ini semakin membuktikan doktrin sesatnya. Memutarbalikkan fakta. Ciri khasnya mereka adalah sombong, merasa paling benar dan mulia. Sudah berani mengaku sebagai alim ulama, orang yang paham agama, dan mengaku anak cucu Rasulullah. Tidak mau dikoreksi, ogah dinasehati dan enggan diingatkan. Sekarang silakan nilai sendiri, siapa yang mirip iblis, dia atau orang yang disangkakan. Mana ada iblis kok memiliki sifat nasihat menasihati dalam kebaikan. Saling mengingatkan dalam kebaikan, itu perintah dalam agama. Ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, ternyata dia sendiri yang mirip, BLS. Sombongnya, astagfirullah. Sekarang disampaikan, siapa sajakah Ahlul Bait itu? Ahlul Bait adalah istilah yang berarti, orang rumah, atau keluarga. Dalam tradisi Islam, istilah itu mengarah kepada keluarga Rasulullah. Terdapat dua hadis yang menyebutkan siapa saja, mereka para Ahlul Bait. Hadis pertama, dalam Sahih Muslim, volume 7, halaman 130. Dalam hadis ini, istilah Ahlul Bait dikhususkan mencakup 4 orang bersama Rasulullah. Yang juga disebut Ahlul Kisah atau yang berada dalam satu selimut, yaitu Ali dan istrinya Fatimah, putri Muhammad beserta putra-putra mereka yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Aisyah berkata, pada suatu pagi, Rasulullah keluar rumah menggunakan jubah kisah yang terbuat dari bulu domba. Hasan datang dan kemudian Rasulullah menempatkannya di bawah kisah tersebut. Kemudian Husain datang dan masuk ke dalamnya. Kemudian Fatimah ditempatkan oleh Rasulullah di sana. Kemudian Ali datang dan Rasulullah mengajaknya di bawah kisah. Dan Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Quran Surah Al-Ahzab, ayat 33. Hadis kedua, hadis riwayat Muslim nomor 2408 dan Ibnu Huzaimah nomor 2357. Bahwa Ahlul Bait adalah anggota keluarga Rasulullah yang dalam hadits disebutkan haram menerima zakat. Seperti, keluarga Ali dan Fatimah beserta putra-putra mereka, Hasan dan Husain, serta keturunan mereka. Juga keluarga Abbas bin Abdul Muthalib, serta keluarga-keluarga Ja'far dan Aqil yang bersama Ali merupakan putra-putra Abu Talib. Berikut adalah penggalan risalah sebagaimana yang tercantum dalam Sahih Muslim. Kemudian Zaid bin Arqam mengatakan, pada suatu hari Rasulullah berdiri dengan berpidato di suatu tempat air yang disebut Hum, antara Mekah dan Madinah. Dia memuji Allah, kemudian menyampaikan nasihat dan peringatan, lalu dia bersabda,
ketahuilah saudara-saudara, bahwa aku adalah manusia seperti kalian. Sebentar lagi utusan Tuhanku, malaikat pencabut nyawa, akan datang, lalu dia diperkenankan. Aku akan meninggalkan untuk kalian dua hal yang berat, yaitu 1. Al-Quran yang berisi petunjuk dan cahaya, karena itu laksanakanlah isi Al-Quran dan pegangilah. Dia mendorong dan mengimbau pengamalan Al-Quran. 2. Keluargaku. Aku ingatkan kalian agar berpedoman dengan hukum Allah dalam memperlakukan keluargaku 3 kali. Husain bertanya kepada Zaid bin Arqam, "Hai Zaid, siapa ahlul bait keluarga Rasulullah itu? Bukankah istri-istri beliau ahlul baitnya?" Zaid bin Arqam berkata, "Istri-istri dia adalah ahlul baitnya, tetapi ahlul bait dia adalah orang yang diharamkan menerima zakat sampai sepeninggal dia." Husain berkata, "Siapa mereka itu?" Zaid bin Arqam berkata, "Mereka adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far dan keluarga Abbas." Husain berkata, "Apakah mereka semua diharamkan menerima zakat?" Zaid berkata, "Iya." Imam Abu Bakar al-Ajuri al-Baghdadi mengatakan, wajib bagi setiap mukmin dan mukminah mencintai ahlul bait Rasulullah. Mereka adalah Bani Hashim, Ali bin Abi Thalib, termasuk anak dan keturunannya, Fatimah, termasuk anak dan keturunannya, Al-Hasan dan Al-Husain, termasuk anak dan keturunan keduanya, Ja'far at-Tayyar, termasuk anak dan keturunannya, Hamzah, termasuk anak dan keturunannya, Al-Abbas, termasuk anak dan keturunannya. Semoga Allah meridai mereka. Asis Syariah 5/2276. Demikian saudara-saudaraku, definisi ahlul bait menurut hadis sahih dan pendapat ulama. Semoga kita semakin tahu, siapa saja para ahlul bait asli Rasulullah. Jangan sampai kita salah menghormati ahlul bait, karena ada kewajiban setiap muslim untuk mencintai ahlul bait asli Rasulullah. Menghormati secara syariat Islam, bukan mengkultuskan atau mendewa-dewakan. Jika salah wajib diingatkan. Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Doktrin. Hanya orang gila yang bodoh. Sudah gila masih bodoh lagi, yang tidak mau menggunakan akal pikirannya. Padahal akal merupakan kelebihan dari Allah Ta'ala untuk manusia dan sekaligus menjadi faktor pembeda dengan makhluk lainnya. Kata-kata ini bikin enek. Anak cucu Rasulullah, jangan komentar, cintai, selesai. Ndasmu krowakpel, ya kalau tidak mau menggunakan akal, ya gila aja sono, atau jadi kebos sawah, selesai. Kan sudah jelas, dalam Quran Allah berfirman, bahwa akal adalah suatu kelebihan yang sempurna. Artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surah Al-Isra, ayat 70. Dan masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk menggunakan akal dan berpikir. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu, dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Quran Surah An-Nahl, ayat 12. Akal disebut suatu kelebihan yang sempurna karena beberapa fungsinya. 1. Syarat mempelajari ilmu pengetahuan. 2. Syarat memahami kebenaran. 3. Sarana berpikir. 4. Syarat utama taklif, kewajiban syariat misal sholat wajib bagi orang balik dan berakal, tapi tidak wajib bagi orang tak berakal, Gila bin Odgj. 5. Sebagai alat pengendali diri. 6. Alat pencegah hawa nafsu. Dan coba bayangkan jika manusia kehilangan 6 fungsi akal di atas. Astagfirullah. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Al-ulama warathatul anbiya. Kalau namanya kiai cinta sama Habib, maka kata Rasul, Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, orang biasa. Sama Nabi dibilang itu keluarga saya, itu ahlul bait saya. Kenapa? Karena Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Enak atau? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Nggak perlu ngaku jadi Habib. Ya, cukup jadi orang yang cinta Habib. Cukup jadi orang yang cinta Habib. Nanti otomatis udah jadi Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun nasabnya bukan Habib. Pel, Mbok Yao, kalau bicara sekali-kali sebutin dalilnya. Jangan nirocos terus. Sebutin, surah apa, ayat berapa. Kalau hadis, riwayat siapa. Kalau hanya nirocos bagaimana mau kroseknya. Ucapan Nopel perlu diluruskan, karena ada yang dipelintir, diputar balikan. Bahwa keluarga Nabi selain Ahlul Bait, seperti yang sudah disebutkan di awal. Terdapat para pewaris Nabi, sesuai sabda Rasulullah, al-ulama waratsatul anbiya, yang berarti para ulama adalah pewaris para Nabi. Hadis riwayat, At-Tirmidzi dari Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah pun menegaskan, artinya, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat, At-Tirmidzi, Ahmad, Ad-Darimi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Ketiga, selain Ahlul Bait dan para ulama, terdapat keluarga Nabi adalah para pengikutnya sampai hari kiamat. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Abdil Bar dan lainnya. Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Sunan, 282. Sebagian pengikut Imam Syafi'i, Al-Hawi, 7517 dan diunggulkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, 7185. Hadis dari Watsilah bin Al-Aska. Artinya, Rasulullah pernah memanggil Hasan dan Husain dan mendudukkan keduanya di pangkuan beliau. Fatimah kemudian mendekati kamar beliau, begitu pula suaminya. Rasulullah kemudian menerungkupkan pakaiannya kepada mereka, lantas bersabda, "Ya Allah, mereka adalah keluargaku." Watsilah kemudian bertanya, "Wahai Rasul, apakah aku termasuk keluargamu?" Beliau Rasulullah menjawab, "Kamu bagian dari keluargaku." Hadis riwayat Baihaqi. Padahal, Watsilah bin Al-Aska adalah keturunan dari Bani Laits bin Bakar bin Manat. Watsilah disebut keluarga Nabi karena dia adalah pengikut Nabi. Yang keempat, keluarga Nabi adalah orang-orang bertakwa dari kalangan umatnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Qadi Husain at-Talikatul Kubra, Ar-Rakhib, dan lainnya. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam Mujamnya dari Anas bin Malik, artinya, Rasulullah pernah ditanya, siapakah keluarga Muhammad? Beliau menjawab, semua orang yang bertakwa. Nabi lantas membaca ayat, kekasih-kekasih Allah tidak lain adalah orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Anfal ayat 34. Pada ayat lain, Allah berfirman, artinya, wahai Nuh, sungguh dia, Kanan, bukan bagian dari keluargamu. Sungguh perbuatannya, perbuatan yang tidak baik. Quran, Surat Hud, ayat 46. Dalam ayat ini, putra Nabi Nuh, Kanan, disebut bukan bagian dari keluarga Nabi Nuh, karena dia tidak beriman kepada Nabi Nuh. Meski satu darah, putranya itu tidak dianggap sebagai keluarga karena tidak beriman. Saudaraku, jadi jelaslah, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, dan hadis-hadis sahih serta pendapat para ulama, bahwa yang termasuk dalam keluarga Nabi, terdapat 4 golongan. Selain Ahlul Bait yang bersambung secara nasab atau sedarah, ada juga pewaris Nabi, yaitu para ulama yang bersambung karena warisan ilmu agama. Kemudian, kita-kita, para pengikut Rasulullah yang setia sampai hari kiamat. Yang terakhir, kita-kita, orang-orang bertakwa kepada Allah Ta'ala dari umat Rasulullah. Bukan seperti yang digembar-gemborkan si Nopel. Tidak ada, mencintai keluarga Nabi, lantas otomatis jadi keluarga Nabi. Nopel emang edan, don't trust him. Apalagi sampai mencintai Habib palsu dari Yaman, wah bakal kacau hidup lo. Karena istilah mencintai keluarga Nabi, berbeda arti dengan setia menjadi umat Rasulullah sampai hari kiamat. Berbeda pula dengan makna beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan digandeng anaknya Habib Ambungen. Habib Ambungen.
berkah dunia akhirat, cintai Habib. Itu kiai dulu begitu. Moce apa kamu pel? Ceramah kok isinya doktrin sesat melulu. Dalil tak satu pun disebut, tapi isinya dibelokkan semua. Mencium tangan ulama memang ada dalilnya. Hal ini pernah dipraktekkan oleh para sahabat di masa Rasulullah. Diriwayatkan dari Hakam, ia berkata, aku mendengar Abu Juhaifah mengatakan, pernah Rasulullah pergi ke Al-Bata pada siang hari, kemudian berwudu dan mendirikan 2 rakaat salat zuhur dan 2 rakaat salat asyar. Setelah salat orang-orang bangkit untuk bersalaman dengan Nabi dan mencium tangannya. Aku pun menyalami dan mencium tangannya. Aku perhatikan bahwa tangan Nabi Muhammad lebih dingin dari es dan lebih harum dari minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari, nomor 3553. Tetapi jika mencium tangan seseorang karena memandang atau mengharapkan kekayaan duniawi, kekuasaan, dan jabatannya, maka para ulama menjadikannya makruh. Dalam kitab Iqna, juz 2/408 dijelaskan. Artinya, disunahkan mencium tangan orang yang masih hidup, karena kebaikan agamanya, kealiman, kesuhudannya. Namun dimakruhkan mencium tangan seseorang karena kekayaan duniawi, kekuasaan, dan jabatannya. Dan masih ada lagi hadis lainnya. Mencium tangan ulama ketika bersalaman merupakan salah satu bentuk penghormatan sebagai pewaris Nabi, karena kebaikan agamanya, kesuhudan, kealiman serta keilmuannya. Dan bentuk penghormatan terhadap ulama, berbeda-beda sesuai tradisi, ada yang mencium tangan, ada juga yang berpelukan. Akan tetapi yang pasti, mencium tangan Habib atau Habaib Yaman, dengan mengharapkan berkah dunia akhirat, itu tidak ada hadisnya, alias zong. Itu cuma doktrin sesat si Nopel. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah, kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Habib. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina kama shallaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Harus mendoakan keluarganya Rasulullah. Kalau tidak mau mendoakan keluarga Rasulullah, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Hahaha, Nopel, wis gemplung nemen bocah iki. Mana ada sholat mendoakan Habib Yaman, itu cuma doktrin sesatmu. Kalau sholat mendoakan Habib Yaman, yo malah rusak sholatnya pel. Batal, ulang lagi sholatnya. Mendoakan keluarga Nabi, iya. Tapi mendoakan Habib Yaman, ya gemblung tralala. Doktrinmu sungguh amat lucu pel, seperti Truwi Lungguyu. Mungkin benar kata orang sono, orang kalau sudah mabuk, ngomongnya ngelantur. Alhamdulillahirobbil alamin, akhirnya kita sampai juga pada akhir pembahasan. Sebagai penutup, berikut adalah bacaan doa pada tahiyat akhir yang disyariatkan. Jelas, tidak ada kata-kata Habib atau Habaib Yaman. Kalau masih ngotot, silahkan tes DNA. Bismillahirrohmanirrohim. Atahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Artinya, segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan bagi Allah, salam, rahmat, dan berkahnya kupanjatkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Salam keselamatan semoga tetap untuk kami seluruh hamba yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana pernah engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahilah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya. Sebagaimana engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di seluruh alam semesta engkaulah yang terpuji dan maha mulia. Kesimpulan, segala puji hanya untuk Allah Ta'ala. Solawat salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Amma ba'du, Allah Azza wa Jalla telah mengajarkan kita dalam firman-Nya. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah,
dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran, Surah Ali Imran, ayat 103. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Quran, Surah As-Zukhruf, ayat 43. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain darinya. Quran, Surah Al-A'raf, ayat 3. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 21. Rasulullah pun telah membimbing kita dengan sabdanya. Sungguh telah aku tinggalkan pada kalian, sesuatu yang tidak akan menjadikan kalian tersesat, selagi kalian berpegang teguh dengannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Hadis Riwayat Muslim nomor 1218. Sesungguhnya, telah aku tinggalkan pada kalian dua perkara, yang tidak akan tersesat, selagi kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Hadis Riwayat Al-Hakim 1/284. Sahih oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 2937. Dari ayat-ayat dan hadis-hadis di atas, sebagai seorang muslim kita wajib berpegang kepada dua perkara, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan kita dilarang mengikuti pemimpin yang bukan dari keduanya. Jikalaulah para Habib dan Habaib Yaman, dengan bangganya mengaku bernasab Ahlul Bait keluarga Rasulullah. Sekaligus mengaku ulama penerus Nabi, yang harus diikuti, dicintai. Tetapi pada kenyataannya, tidak satu kata pun di dalam Al-Quran dan hadis, menyebut kata Habib atau Habaib Tarim, Yaman. Silakan mereka mengaku apapun dan siapapun, tetapi yang penting, mereka harus bisa membuktikan dengan kaidah yang benar, bukan versi mereka sendiri. Misal, mengaku Ahlul Bait Rasulullah, dia harus memiliki catatan internal keluarga, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Catatan internal keluarga tersebut, harus sesuai dan tersambung kepada catatan keluarga besar Ahlul Bait yang asli di negara asalnya. Bukan mengaku keturunan dari Arab, tapi isbatnya di Jakarta tok. Itu namanya sepihak, sakarepe udelnya dewe. Atau misalnya catatan internalnya tidak ada, tetapi kesaksian dari keluarga besarnya di Arab ada. Maka bolehlah, dia mengaku sebagai bagian dari keluarga besarnya tersebut. Langkah terakhirnya, manakala semua hal di atas masih diragukan, bisa dilakukan uji secara ilmiah melalui uji tes genetika atau DNA, dengan penemuan ilmu pengetahuan yang mutakhir. Selama mereka tidak bisa membuktikan sebagai Ahlul Bait Nabi dengan kaidah yang benar, selama itu pula klaimnya palsu. Tetapi sepertinya dan faktanya mereka memang tidak akan bisa membuktikannya, dan faktanya, kita juga tidak percaya dengan klaim nasabnya, karena memang palsu. Demikian pembahasan kali ini, sampai ketemu kembali pada video berikutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.